Ebrahim Zolfaghari, juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya Iran, dalam pidato televisi pada Sabtu 7 Maret, menyatakan bahwa pasukan Iran menargetkan pangkalan udara Ain al-Asad serta sistem radar pertahanan rudal Israel. Ia menegaskan bahwa Iran berkomitmen menjaga keamanan Selat Hormuz dan mencegah ancaman bagi negara-negara di kawasan tersebut. Menurutnya, serangan Iran terhadap radar pertahanan rudal Israel telah secara signifikan melemahkan kemampuan pertahanan udara negara itu. Zolfaghari juga menyebut langit di wilayah Israel dipenuhi suara rudal dan drone yang diluncurkan oleh Iran. Sementara itu, pada Jumat, Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menenggelamkan lebih dari 30 kapal Iran. Ia menilai Angkatan Laut Iran tidak efektif dalam pertempuran. Leavitt juga menyatakan bahwa serangan rudal balistik Iran yang menargetkan Israel dan aset AS di kawasan Teluk telah menurun hingga 90%. Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer bersama terhadap Iran pada 28 Februari. Presiden Donald Trump bahkan menyatakan akan menghancurkan industri rudal Iran hingga habis. Iran mengatakan serangan tersebut dibalas dengan serangan terhadap Israel dan kepentingan AS di kawasan. Dengan ledakan dilaporkan terjadi di beberapa negara Teluk. Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, Iran mengklaim telah menargetkan titik-titik strategis musuh, termasuk melumpuhkan sistem pengawasan Amerika Serikat, AS, di 5 negara. Menurut IRGC, mereka berhasil menghancurkan 7 sistem radar canggih, sehingga membuat pengawasan AS dan Israel menjadi buta di kawasan Timur Tengah. Kabar ini dilaporkan Tribun News pada 5 Maret 2026 berdasarkan pernyataan resmi IRGC pada Rabu, 4 Maret 2026. IRGC menyebut operasi ini sebagai bagian dari Operasi Janji Sejati 4 yang kembali diperkuat untuk menekan target strategis musuh. Lebih lanjut, mereka menekankan keberhasilan menghancurkan radar-radar milik AS di Bahrain, Qatar, Kuwait, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. IRGC menegaskan bahwa kehancuran radar-radar tersebut membuat sistem pemantauan Amerika Serikat dan Israel di wilayah itu tidak berfungsi. Selain itu, IRGC memperingatkan bahwa serangan ini baru awal dan akan semakin intens, termasuk menargetkan kepentingan AS di laut dan darat. IRGC juga mengklaim menembus sistem pertahanan rudal THAAD milik AS, serta menyerang gedung Kementerian Pertahanan Israel dan Bandara Ben Gurion. Presiden Amerika Serikat, AS, Donald Trump, merespons meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Trump mengungkapkan bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri perang dengan Iran adalah melalui penyerahan tanpa syarat dari Teheran. Trump menegaskan bahwa serangan tidak akan berhenti sampai Iran mengumumkan menyerah. Dilansir dari The Times of Israel pada Jumat 7 Maret, pernyataan tersebut muncul di tengah serangan Israel ke Teheran dan Beirut. Serangan Israel tersebut menargetkan rezim Iran serta posisi Hizbullah. Pernyataan itu disampaikan Trump melalui unggahan di platform Truth Social pada Jumat 6 Maret. Sekretaris Pers Gedung Putih, Caroline Leavitt, menjelaskan maksud pernyataan Trump tersebut. Menurutnya, ungkapan itu berarti Iran tidak lagi mampu mengancam AS, meskipun bukan berarti Iran secara resmi menyerah. Trump juga menambahkan bahwa setelah Iran menyerah tanpa syarat dan memilih pemimpin baru, Amerika Serikat bersama sekutunya mengklaim akan bekerja untuk memulihkan Iran. Tujuannya adalah menjadikan Iran lebih besar, lebih kuat, dan lebih baik secara ekonomi. Sementara itu, militer Israel, IDF, dikabarkan menghancurkan bunker bawah tanah di Teheran. Bunker itu disebut sebagai fasilitas milik pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang digunakan oleh pejabat senior rezim Iran pada Jumat 6 Maret. Dalam serangan tersebut, sekitar 50 jet tempur dilaporkan menjatuhkan 100 bom yang menghancurkan kompleks bunker beserta terowongannya. Militer Israel merilis video detik-detik 50 jet tempur menggempur bunker milik pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Video itu dirilis pada Jumat 6 Maret lalu oleh militer Israel, IDF. Dalam video itu terlihat jet tempur Israel menghancurkan bunker bawah tanah milik Khamenei. Bunker tersebut selama ini berfungsi sebagai pusat komando strategis Iran. Dalam pernyataan resminya, pihak militer menyebutkan bahwa bunker tersebut tetap menjadi pusat aktivitas pejabat senior rezim Iran, meskipun Khamenei telah tewas di awal perang. Militer Israel mengatakan Khamenei tewas sebelum ia sempat menggunakan bunker tersebut selama operasi Roaring Lion.
Operasi udara berskala besar ini dilaporkan melibatkan sedikitnya 50 jet tempur yang menyasar jaringan bawah tanah di jantung kota Teheran. Israel melaporkan pihaknya menjatuhkan sekitar 100 bom dalam serangkaian ledakan dahsyat untuk meruntuhkan kompleks bawah tanah tersebut. Bentrokan sengit terjadi antara pasukan pertahanan Israel, IDF, dengan Hizbullah di Lebanon. Pasalnya, Israel hendak melakukan serangan di Lebanon Timur pada Jumat 6 Maret malam. Namun serangan itu langsung digagalkan pasukan Radwan Hizbullah. Dilaporkan pasukan Radwan langsung menyergap tentara Israel. Tak hanya itu, pasukan Radwan juga menggagalkan pendaratan helikopter di Lebanon Timur. Hal ini dilakukan karena helikopter Israel hendak mendarat di dekat kota Nabishit dan melakukan penyerangan. Pasukan Israel dilaporkan jatuh ke dalam jebakan yang disiapkan oleh pejuang perlawanan. Kondisi memicu bentrokan hebat yang melibatkan tembakan senjata ringan dan menengah. Warga melaporkan mendengar suara tembakan senapan mesin berat dan senjata anti pesawat saat helikopter melintas. Pada saat yang sama, front kedua terbuka di Lebanon Selatan, di mana bentrokan darat yang intens dilaporkan terjadi di kota Hiyam. Media Israel melaporkan adanya konfrontasi langsung antara pasukan Israel dan unit elit Radwan milik Hizbullah. Para pejuang Radwan menggunakan rudal anti-tank Kornet bersamaan dengan alat peledak untuk menghalangi pergerakan pasukan Israel. Sebuah laporan menyebutkan bahwa baku tembak hebat terjadi antara pasukan Israel dan pejuang Radwan di dalam kota tersebut. Hizbullah membantu Iran di tengah konflik dengan AS Israel. Terbaru, Hizbullah meluncurkan rentetan serangan roket ke Israel Utara pada Jumat 6 Maret. Pasukan pertahanan Israel, IDF, mengakui serangan Hizbullah menghantam posisi militer. Adapun posisi militer IDF berada di dekat perbatasan Lebanon. Sirine peringatan langsung meraung-raung di area tersebut. Militer IDF mengatakan tentara Israel tidak sempat mencari perlindungan. IDF mengatakan tentara yang terkena serangan Hizbullah merupakan pasukan yang bertugas di Brigade Givati. Serangan Hizbullah mengakibatkan 5 tentara terluka parah dan 3 lainnya luka ringan. Dilaporkan putra Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich juga terkena dalam serangan tersebut. Para tentara Israel yang terluka langsung dievakuasi ke rumah sakit. Perlu diketahui Smotrich merupakan salah satu menteri Netanyahu yang paling anti-Islam. Sementara Hizbullah telah mengeluarkan pernyataan agar warga Israel pergi dari wilayah utara Palestina yang diduduki. Peringatan itu sebagai indikasi Hizbullah akan melancarkan serangan besar-besaran ke Israel.